Halo Putini dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C dari kelas 10 IPS 2 ingin menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium kimia. Selamat menyaksikan. Alat kimia dan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur sendiri adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi sendiri adalah untuk apa? Untuk mencampur, menampung, memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selain berukuran kecil, ada juga tabung reaksi yang memiliki ukuran besar. Alat tabung reaksi yang berukuran besar itu biasa dinamakan labu didi. Lanjut, yang ketiga adalah labu ukur. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Nah, ini gambar dari labu ukur dan yang di dalamnya adalah senyawa kimianya. Lanjut, di sini ada labu Erlenmeyer. Fungsi dari labu Erlenmeyer sendiri adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya, Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Karena dalam membuat senyawa atau campuran kimia memang biasanya ada bagian untuk memanaskan larutan tersebut. Nah, agar wadahnya tidak pecah, biasanya menggunakan labu Erlenmeyer yang terbuat dari kaca borosilikat. Jadi, meskipun dipanaskan dalam suhu berapapun, tetap tidak pecah. Nah, ukuran labu Erlenmeyer bervariasi, mulai ada yang 50 sampai dengan 500 ml. Oke, lanjut. Nah, ini adalah glass beaker, merupakan alat bentuk silinder yang terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Fungsinya sebagai penampung dan untuk bahan-bahan kimia seperti korosif, contohnya PPTE. Nah, ini pipet, tetes. Ini berbentuk pipa kecil yang ditutupi dengan karet-karet kecil di bagian atasnya yang berwarna merah. Fungsinya untuk memindahkan volume cairan. Dan ini pipet ukur, terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur adalah 50. Fungsinya untuk memindahkan larutan secara terukur dengan volume yang sesuai. Berbeda dengan pipet tetes, pipet ini bernama pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah. Fungsinya mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang ada pada bagian yang menggelembung. Selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga itu merupakan besi yang mempunyai 3 kaki sebagai penyanggaring. Fungsi dari kaki tiga ini merupakan penahan kawat kasa dan penahan ketika proses pemanasan. Lalu ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang berfungsi untuk mengeringkan tabung reaksi. Fungsi dari rak tabung reaksi ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan tabung reaksi serta mengeringkan dan menjaga agar tabung reaksi ini tidak berjamur. Lalu ada penjepit tabung reaksi. Fungsi dari alat ini adalah menjepit tabung reaksi saat proses pemanasan atau mengambil kertas saring dan benda lab yang lainnya dalam keadaan panas. Lalu ada plat tetes. Plat tetes ini berfungsi sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes ini berbahan dasar dari porselen dan tersedia dalam jumlah 6 lubang, 12 dan 16 lubang tetes. Mortar dan pestle. Mortar dan pestle ini memiliki fungsi untuk menghancurkan dan menghaluskan suatu bahan
atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Setelah itu ada kawat kasa. Kawat kasa ini berfungsi untuk menahan beker dan atau labu ketika proses pemanasan menggunakan bunsen atau spiritus. Setelah itu adalah kawat krom. Kawat krom ini memiliki fungsi untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Setelah itu ada corong bisa. Corong bisa ini untuk fungsi melakukan proses ekstraksi cair, yaitu memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Alat yang akan saya jelaskan adalah batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal. Ukuran batang pengaduk hampir sama dengan sedotan minuman. Alat selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah gelas kaca atau gelas arloji. Gelas ini berbentuk bundar dengan beragam diameter. Gelas ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan atau penguapan. Sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan alat yang bernama labu destilasi. Alat ini berfungsi sebagai memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Labu destilasi digunakan untuk menampung zat-zat, utamanya zat yang memiliki titik lebih tinggi ketika proses destilasi. Alat selanjutnya adalah kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai alat-alat laboratorium kimia. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.